saudara, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program satelit 125 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami, seluruh jiwa roh kami. Biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi kami, Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita memasuki bagian ke-8 dari satelit ke-6 tentang 10 ucapan bahagia dalam perjanjian baru. Kali ini kita akan membaca bersama-sama dari Injil Matius pasal 5 ayat 10 dengan judul teraniaya karena kebenaran. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara-saudara dikasih Tuhan, orang yang diberkati menurut Tuhan Yesus pada saat ini adalah orang yang teraniaya oleh sebab kebenaran. Di dalam Alkitab, kata kebenaran di sini berasal dari kata Yunani dikaiosune dengan akar kata dikaios. Jadi dikaiosune itu dari kata dikaios. Nah, kata dikaios ini juga berarti adil atau benar, sehingga diterjemahkan menjadi kebenaran, atau sebenarnya bisa sama juga dengan keadilan. Dengan demikian, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang berbahagia atau orang yang diberkati adalah mereka yang berdiri dalam kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang berlaku adil sekalipun dibenci dan akhirnya teraniaya. Dan yang ketiga, mereka yang mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam setiap kata maupun dalam tindakan mereka. Inilah orang-orang yang dikatakan yang diberkati Tuhan, orang yang berbahagia, mereka yang selalu bertindak benar, bertindak adil di dalam kata dan perbuatan mereka. Saudara-saudara, jaminannya bagi mereka yang teraniaya oleh sebab kebenaran, Tuhan Yesus berkata mereka memiliki kerajaan sorga. Mereka mendapatkan kerajaan sorga. Di dalam teks aslinya dikatakan dalam bahasa Yunani hoti auton estin he basileia ton oranon, yang terjemahan harfiahnya saya dapat katakan seperti ini. Sebab bagi mereka lah kerajaan sorga itu. Artinya kerajaan sorga itu diberikan, bagi mereka lah kerajaan sorga itu. Digunakan kata ganti auton, bagi mereka ya. Jadi kerajaan sorga menjadi sebuah anugerah yang terbesar bagi orang-orang yang teraniaya karena kebenaran atau karena keadilan. Karena mereka melakukan kebenaran, keadilan, maka mereka mendapatkan anugerah yang terbesar, yaitu mereka mendapatkan kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga disediakan bagi orang-orang yang berlaku adil, sekalipun mendapatkan perlakuan yang sebaliknya. Allah telah menyediakan bagi orang yang teraniaya itu kebenaran kerajaan sorga yang kekal itu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, sebagaimana nasihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nasihat ini diberikan Rasul Paulus kepada gereja di Korintus dan kepada kita sekarang, agar kita selalu berdiri teguh, jangan goyah. Artinya di tengah-tengah berbagai macam tantangan, baiklah kita berdiri teguh, jangan goyah di dalam kebenaran, dalam keadilan, sebagai seorang anak-anak Allah, sebagai seorang pengikut Yesus, sebagai orang yang percaya. Giat selalu jangan dalam pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus melakukan pekerjaan Tuhan dengan giat, yaitu memberitakan Injil. Sekalipun di dalam pemberitaan Injilnya dia mengalami aniaya, dia mengalami berbagai macam musibah, dia mengalami berbagai macam kesulitan, tantangan, dan kebencian dari orang-orang yang tidak menyukai Injil itu. Bergiat dalam pekerjaan Tuhan haruslah dengan kebenaran dan keadilan tentunya, sekalipun harus mengalami aniaya seperti Rasul Paulus.
seperti pengalaman yang dialaminya, dia tetap terus bergiat memberitakannya. Tidak masalah bagi dia kalau dia mengalami kesulitan dan aniaya. Yang penting Injil tetap diberitakan. Inilah yang dikatakan orang-orang yang teraniaya oleh sebab kebenaran, oleh sebab keadilan. Harga yang harus dibayar untuk menjadi warga kerajaan sorga adalah siap hidup dalam kebenaran dan keadilan walaupun teraniaya. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, marilah kita terus berjuang. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.